habit that now and before, that if before the kids like playing on the river and then on the rice field, but I think if in this era, the kids and the teenagers, they just know handphone, and I think all their activities, they're spent by their phone. They don't spend outside or they go to garden. So I think their knowledge is really little in this era. So I think we have to give them motivation to know about outside conditions, like what must they do in this era. And I think that is so important. If they play in the garden, if they play on the river like that, I think if they just stay in the home, they don't know like small things like the name of the fish. I think they don't know the name of the fish in this era. We can test, maybe we can test to our nephew or others. I think that is weird things. If we want to ask them, I think they will not know, because their parents, I think, allow their child to play phone every time. So I think this is my homework as a young generations in Tempirai village, as a young generations in Pali Regency. And actually this is hard for me to like speechless. What must I do for the young generations after me? So for my friends, I think to struggle how to think about ask them to play in the garden, like go to Jongot and Danau Burung. I think some of my friends, they never go to Danau Burung, and Danau Burung is in Tempirai, but I think what a pity they are. They don't know about maybe like durian durian rimbe, and then like ikan rosa. Maybe they know like that. Yeah, because they just know handphone. So I think maybe Om can give us motivations how to teach the young generations after us, to ask them to know about this culture like that. Thank you. Oke, Caca ya? Yo Deca, panggilannya Caca. Aku yang panggilnya Caca, yang lain Deca, ada apa? Oke, semoga nanti kalau sekarang Deca storytelling di depan kawan-kawan di Tempirai, mungkin beberapa tahun akan datang bisa storytelling ataupun bisa bicara di Amerika, di markas PBB segala macam. Saya rasa ini sangat bagus sekali, ngomongin soal lingkungan, bicara dengan baik dengan bahasa Inggris yang fasih. Saya rasa ini jarang sekarang ditemukan yang model-model kayak Deca. Kalau yang di sini saya rasa bisa semua, tapi yang berani cuma Deca. Menurut Pak Ropik bagus nggak Pak Ropik Deca tadi? Sangat bagus. Oke, berarti untuk hadiahnya akan diberikan oleh Pak Ropik langsung, dan hadiah dari Pak Ropik. Mau apa Deca? Karena hadiahnya belum dibeli, jadi Deca aja yang beli. Pak Ropik kasih dananya aja ya. Oke, ada yang bisa moto gitu, difotoin dulu penyerahan hadiahnya. Oke, silakan dikasih langsung Pak Ropik. Oke, silakan Pak Ropik. Nggak apa-apa berdiri, boleh ngasih ke Decanya berdiri. Oh duduk sambil duduk boleh. Oke buat Deca. Terima kasih Deca. Selamat Deca, sukses dan sehat selalu. Oke, aplaus sekali lagi buat Deca. Oke, silakan Deca. Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini semua saya juga alumni dari UIN Ardefata Palembang, jadi beliau ini juga guru saya, jadi saya lahir dari UIN Ardefata Palembang juga. Nah, terkait dengan Jongot ini kan dari film itu sebenarnya kan dia
menampilkan visual dan juga narasi kan. Nah, jadi ada banyak hal sebenarnya yang tidak bisa kalian rasakan ketika kalian hadir langsung di Jongot itu kan. Ya kan, kalau video kan itu visual, gambar, kemudian ada orang bicara, action mereka di situ. Nah, kalian harusnya bersyukur gitu. Jadi ketika kalian lahir kan masih nyicip tampuy tadi kan, masih tidak nyicip tampuy tadi kan. Kemudian masih ada Jongot, masih ada sungai mengalir di sini gitu kan dan segala macam gitu. Nah, experience kalian pas masa kecil itu sebenarnya akan kembali terrecall gitu ketika kalian beranjak dewasa, walaupun misalkan kayak James, Deca dan segala macam itu misalkan ambil kuliah ke luar negeri jauh misalkan sampai ke Antartika sana kan misalnya kan, sampai begaul foto dengan penguin misalnya Deca kan, James kan, nah macam-macam. Tapi memori kalian mandi, memori kalian dengan tampuy itu akan muncul gitu, itu akan muncul, akan terrecall kembali gitu. Nah itulah yang kemudian bisa jadi akan menggerakkan kalian itu untuk peduli terhadap lingkungan gitu, sederhananya gitu. Jadi kalian akan care ketika misalkan melihat orang buang sampah sembarangan, ketika melihat orang merusak sungai dan segala macam, karena kalian punya memori itu gitu. Nah misalkan ada banyak hal gitu. Nah fenomena sekarang kan misalkan kok orang kota gitu punya kesadaran yang tinggi sebenarnya terhadap lingkungan kan. Orang-orang kota kan gayanya pakai tumbler, sudah minum kopi segala macam. Sedangkan kita di desa yang tinggal dengan alam yang begitu asri segala macam, tapi misalkan buang sampahnya sembarangan dan segala macam. Pertanyaannya kayak itu kan, why gitu? Apa yang terjadi gitu kan? Nah, berarti ada semacam miss gitu kan terkait dengan pengetahuan ataupun interaksi kalian dengan lingkungan itu kan. Nah, bisa jadi itu terganggu misalkan kata Deca tadi oleh handphone, arus informasi yang begitu cepat dan segala macam gitu kan, sehingga kalian itu, kita sekarang ini pun kalau disadari itu sangat jarang melihat ke atas gitu kan, selalu melihatnya ke bawah segala macam tanpa kita sadari. Misalkan tiba-tiba bintang nggak ada, misalkan tiba-tiba bulan itu bentuknya sudah sabit segala macam, padahal pengetahuan nenek moyang kita dulu itu sebelum ada kalender segala macam itu melihatnya terkait perubahan-perubahan yang ada di alam gitu. Nah, tiba-tiba misalnya pas kalian nengok ke pucuk, tak taunya air laut lah di sini kan, tak taunya tsunami, tak taunya tiba-tiba lah banjir misalkan, Tempira ini. Nah itu jadi sederhananya seperti itu gitu. Tapi entah kapan gitu. Nah itu kalau bisa. Sekarang kan logatnya masih cepeda gitu kan, kalau nanti kan cepeda, nah kira-kira gitu. Jadi ya itu memori-memori itu sederhananya seperti itu kira-kira. Ini masih Bang Ardi sampai jam berapa Bang Ardi? Biar kita bisa sesuaikan untuk pertanyaannya. Wah kalau ngalir bisa sampai subuh ini, kira-kira gitu kan. Oke, teman-teman, dari dua pemateri tadi banyak sekali yang kita dapatkan. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ropik dan materi. Kira-kira ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait apa yang ada sekeliling kita soal selaku peran anak muda seperti kami ini kan, untuk mempertahankan lahan basah agar tidak rusak itu gimana? Mungkin ada arahan kan nantinya dari om-om yang di depan, karena kalau lahan basah ini mengalami kerusakan nantinya kan akan terjadi seperti risiko banjir itu kayaknya besar kan, dan juga bencana-bencana alam itu juga besar nantinya. Nah mungkin ada wejangan kepada untuk kami anak muda kan, apa yang harus kami lakukan ke depannya untuk mempertahankan lahan basah ini dalam jangka panjang. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan versi bahasa Indonesia pertanyaannya Pak, jadi harus bahasa Inggris dulu nanyanya apa, tapi singkat aja nggak usah dijabarin semua ya, intinya apa kalau dalam bahasa Inggris kira-kira apa itu Okay, what will we do in the future for keeping lahan basah in our village, wetland in our village, like that? Thank you. Rupanya ada sanggahan dari guru bahasa Inggris di situ ya. Oke, silakan dulu di. Langsung aja itu Pak Ardi dikasih door please dulu. Buat ID. Silakan di, ambil dulu di.
itu biar kita seru-seru aja ya, kayak door prize ya. Jadi itu bentuk penghargaan kita ke adik-adik yang mau belajar, mau memperhatikan keadaan di sekitar kita, khususnya di wilayah kita. Itu tadi pertanyaannya Pak Ropik. Saya rasa ini untuk kedua narasumber kita ya, Pak Ropik dengan Bang Nopri, untuk kira-kira apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak muda untuk mempertahankan lahan basah kita agar tidak rusak seperti itu. Bukan hanya banjir ya, banyak hal-hal lain yang bisa kita rasakan ketika lahan basah ini tadi rusak. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja terkait dengan apa yang harus dilakukan kita sebagai generasi muda. Yang pertama ya itu tadi, kita harus peduli dengan lingkungan kita. Pedulinya seperti apa? Ya nggak harus ada contohnya dari orang lain. Paling tidak kita harus melakukan sesuatu dari diri kita. Itu yang paling penting, kesadaran kita. Ini ada aturan baru kita lakukan. Kebanyakan seperti itu. Paling tidak kita peduli dulu. Sama halnya seperti ini. Kita ingin dihargai orang lain, tetapi kadang-kadang kita lupa menghargai diri kita sendiri. Paham maksudnya ya? Contohnya saja, kita tidak menghargai diri kita itu seperti apa? Waktunya belajar, akhirnya kita nggak belajar main game. Berarti kan kita nggak peduli dengan diri kita sendiri. Kalau kita belajar, mungkin kita jadi pintar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sebagai anak muda, ya paling tidak, ya kita bisa mengajak teman-teman kita. Ya kalau teman kita, ya ini terkait dengan lingkungan, apalagi di daerah Tempirai ini masih ekosistem alamnya masih luar biasa. Ya paling tidak nanti adik-adik kalau ada yang lagi buka lahan, ya dikasih tahu lah, dicermati lah apa yang akan ditanam. Syukur-syukur nanti begitu buka lahan, jangan lupa aku nitip tanamkan pohon buah misalnya. Ya itu ekosistem Jonggol tadi. Nggak peduli dengan lingkungan, akibatnya Teman semua yang mantap, jos. Ini kalau apresiasi ya Udah mau jadi korban sendiri ya. Teman-teman, ini tadi udah ditanya apa rata-rata umurnya ada 11, 13, 15 tahun, 18 tahun, 17 tahun. Berarti rata-rata sekolah. Selain sekolah? Ada yang kuliah? Selain kuliah? Kursus. Ada yang kerja apa? Hah? Mata karet, mantap. Berkebun? Kebun apa? Karet. Kebun sendiri? Kebun sendiri. Bagi dua, mantap. Ada lagi? Tutor. Bukan pekerjaan itu kemarin om. Kok bisa tertarik untuk ikut kegiatan ini? Bermanfaat untuk masa depan siapa? Kami. Masa depan teman-teman. Bermanfaat yang lain? Disuruh guru, disuruh orang tua, dipaksa Pak Nopri tidak? Tidak. Kemauan dewe. Apa yang teman-teman harapkan dari kegiatan-kegiatan seperti ini? Boleh bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Tempirai ya. Mohon maaf ini belum belajar bahasa Tempirai kalau saya. Apa yang teman-teman harapkan dari kegiatan seperti ini? Bisa mempelajari budaya-budaya yang ada di Tempirai. Yang lain? Bisa dilakukan terus setiap tahun. Siapa yang melakukannya? Karena Pri, mudah-mudahan kita doakan tahun depan masih ada kegiatan ini ya. Yang lain? Agar lahan basah tidak digantikan dengan sawit. Mantap, tap. No debat kalau kata Indro. Kompor gas kalau kata Pak Indro. Supaya jamannya tidak diganti dengan sawit, Pak. Yang lain? Jadi ada lagi? Jadi seperti disinggung Pak Yulion, kebetulan saya belajar ilmu politik, tapi belajarnya lebih banyak soal perubahan iklim, soal energi, gitu. Nah, mungkin tidak usah yang terlalu jauh.
sebenarnya apa yang teman-teman dapatkan di sini dari kegiatan ini, kita bicara soal lahan basah. Tapi mohon maaf, saya juga sebenarnya tidak mengerti banyak soal lahan basah. Cuman saya agak belajar juga soal politik ekologi, soal hutan, soal lingkungan hidup gitu ya. Nah tapi kalau kita bicara lebih besarnya ini kan soal perubahan iklim. Tadi sudah disebut tadi bahwa kita sekarang itu sedang mengalami apa yang disebut dengan perubahan iklim. Nah apa yang teman-teman tahu dikit aja soal perubahan iklim? Pernah ada dengar kata perubahan iklim? Ekosistem tidak stabil. Dengar dari mana kata perubahan iklim? Dengar dari AI. Dengar dari mana? Belajar dari di sekolah. Apa yang dikatakan guru di sekolah soal perubahan iklim? Cuaca semakin panas, apalagi musim tidak stabil, apalagi kekeringan, banjir, apalagi kebakaran hutan, apalagi hilangnya lahan basah, apalagi akan mudarat kepada kita ke depannya. Saya sebagai moderator lah ya, mohon maaf atas kesalahan, baik disengaja tidak disengaja. Yang tadi dipajakin satu-satu, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kita bersama. Oke, ada penyerahan sertifikat. Kira door prize lagi dong. Saya yang dikasih door prize. Silakan Bang Ardi. Yap, silakan foto bersama dulu penyerahan. Oke, silakan diserahkan Mister ke Pak Raufik dulu. Nanti. Lanjut. Nah itu Pak Raufik silakan. Ya. Pegang foto. Terima kasih Pak Raufik. Selanjutnya tukeran ya. Kalau yang kebesaran yang ini tukeran. Nah, oke, foto dulu, cheese. Oke. Okay, it's your first time coming to Tampere, eh? Welcome. Bentar lagi. Oke. Inilah suasana Midnight Festival Tempir. Pengatilan basah. Satu. Oh, bentar.